Yang terhormat Kepala Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra, yang terhormat Guru Master Bahasa Daerah Makassar, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir pada siang menjelang sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya juara sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan diseminasi revitalisasi bahasa daerah untuk tunas bahasa ibu. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, arahan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar PAUD dan Non-Formal. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pemateri atau narasumber pada kesempatan ini serta ibu-ibu peserta sosialisasi. Pertama-tama puji syukur kepada Allah SWT segala berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada kesempatan ini. Salam selawat pada junjungan kita Rasulullah SAW dan masyarakat Muhammad, Nabi yang telah membawa ke kita ajaran Islam yang telah akan membawa kita kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang terhormati, kegiatan ini merupakan kegiatan dari bidang pembinaan kurikulum dan bahasa dan sastra, dan saya kira kegiatan ini perlu kami sangat apresiasi, tentunya dalam rangka mendukung kemajuan budaya, bukan kemudian kemajuan budaya yang terancam punah. Apalagi ini terkait bahasa. Jadi saya sampaikan tadi bahwa kita bahasa Selayar sebenarnya bagian dari bahasa Makassar. Cuma apakah kemudian kalau misalnya kita mengikuti dipakai dalam ajang perlombaan, atau ini kita memiliki bahasa Selayar, tetapi adakah yang bisa membedakan mana bahasa Selayar yang baku dan mana bahasa Selayar yang tidak baku? Karena setiap bahasa pasti ada bahasa baku dan ada bahasa. Berharap bahwa ketika mengikuti lomba mendongeng, karena setiap tahunnya diadakan lomba mendongeng, agar panitia dari misalnya dari bidang kultur bisa merangkum dongeng yang dibawakan oleh setiap peserta, dan nantinya harapannya ke depan kemudian bisa dijadikan buku, dirangkum dalam sebuah buku, misalnya dongeng daerah Selayar seperti itu. Karena ya kemudian ini bisa menjadi berkaitan juga dengan literasi, budaya literasi, agar kemudian nanti ketika buku itu jadi, ya itu yang menjadi bahan referensi bacaan di setiap sekolah, sehingga arahnya mengenai literasinya juga dapat, mengenai budayanya juga dapat.
karena kita didorong di implementasi IKM ya, kaitannya dengan IKM itu juga ada literasi dalam rangka literasi. Oleh karena itu harapan kami ketika diadakan lomba ini katanya dalam rangka pelaksanaan lomba ya, lomba panitia dapat merangkum atau memastikan cerita dongeng yang disampaikan pada lomba supaya nantinya kemudian itu bisa juga menjadi satu buku dan bisa nanti dianggarkan lagi misalnya oleh membuat penulisan buku dongeng selayar dan bisa menjadi bahan bacaan nantinya di setiap satuan pendidikan jenjang SD maupun jenjang SMP. Pas juga mungkin bisa dalam rangka ini mengingatkan kembali tentang dongeng-dongeng yang kita lakukan layar. Kemudian selanjutnya mungkin perlu nantinya atau kalau sudah ada mana cerita yang ketika ada pertandingan yang akan di sini akan dilombakan akan dibawakan ke Makassar satu di tingkat provinsi. Baru ditentukan kan. Saya kira yang cerita lain yang dibawakan itu ke lokal. Legenda saya. Nah itu mungkin perlu nantinya ditetapkan legenda mana yang akan menjadi bahan perlombaan. Karena pasti masing-masing kecamatan di sini berbagai kemudian kecamatan, berbagai juga legenda tentunya di pulau mungkin di bagian Pontianak, Semarang, lain juga cerita legendanya. Di Botos itu juga lain, Botos juga lain. Itu kalau kita cari masing-masing punya legenda setiap wilayah masing-masing punya legenda. Itu mungkin perlu digali. Saya kira itu penyampaian kami pada kesempatan ini dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, acara diseminasi revitalisasi bahasa daerah untuk tunas bahasa ibu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar kami nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi arahan sekaligus membuka acara kita. Selanjutnya acara penutup sekaligus pemberian materi cerpen yang akan dibawakan oleh Ibu Nurbayanti, materi dongeng yang akan dibawakan oleh Ibu Sangkabau, pidato yang akan dibawakan oleh Ibu Yuli Aris, dan stand up yang akan dibawakan oleh Pak Ilham. Untuk itu, marilah kita menutup acara ini dengan sama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang mewakili bersama Bapak Kabid. Alhamdulillah, puji dan syukur nantinya kita pada kehadirat Allah karena atas izinnya diwala sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Karena ini ada revitalisasi bahasa daerah, mungkin sebentar bahasanya akan bercampur. Jadi bagaimana kita mencintai bangsa daerah kita. Dekamu akan datang dari Bali. Alhamdulillah. Untuk
kali ini sebagai pemateri pertama saya akan membawakan menulis cerpen berbahasa daerah. Tapi sebelum masuk pada bagaimana menulis cerpen, kusarin sani lohe jago bahasa Indonesia, malah ria kila pelajaran. Ini sebentar kita akan berkolaborasi, akan berbagi bagaimana menulis cerpen berbahasa daerah. Intinya yang pertama adalah diseminasi revitalisasi bahasa daerah ini. Kenapa diadakan? Ini adalah salah satu dari program Merdeka Belajar yang dia termasuk episode ke-17. Next book. Ya baik, jadi revitalisasi ini adalah bagaimana kita kembali menggaungkan bahasa daerah. Artinya bahasa daerah kembali kita hidupkan. Karena lo yang mau siri-siri bahasa daerah. Nah, lo yang siri-siri bahasa Silaja, nama mekonjo, apalagi lah lo gak makin main. Ini kamu acara di teh dipakat tahu semuanya yang itu bahasa daerah, terutama bahasa Silaja. Untuk bahasa Silaja ini tamani ri rukun bahasa Makassar. Jadi tadi Pak kami sempat bertanya, inte kamu Silaja, nah, apakah di Makassar lalu terima bahasa Silaja ki? Alhamdulillah ini tunas bahasa ibu. Bahasa ibu itu adalah bahasa yang kita dapatkan dari kita lahir. Nah, rupanya bahasa Silaja. Dari bahasa Silaja itu jadi rakonjo. Tapi ampar itu lah bahasa Makassar, karena loh itu pulau-pulau bahasa Makassar ini kuletologi. Tapi apa bahasa Bugis? Jadi karena di tes selayar dapat tamat kiri rumput bahasa Makassar. Konjo raha labagai rumput hijau dari bahasa Makassar, dari bahasa Bugis, ada Mandar dan Toraja. Itu dibagi rumputnya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari revitalisasi ini? Jadi yang pertama itu para penutur muda akan menjadi penutur aktif bahasa daerah dan mempelajari bahasa daerah dengan penuh sukacita melalui media yang mereka sukai. Kenapa saya garis bawahi sukacita melalui media yang mereka sukai? Nanti kamu acara apa? Nah, anak-anak tadi pasti ulama langai belajar bahasa daerah. Nah, langai bahasa Silaja, siri-siri bahasa Silaja. Kamu dihadirkan pembelajaran di sekolah yang menyenangkan. Kembali kita membelajarkan bahasa daerah di sekolah ini dengan penuh sukacita, dengan merasa senang melalui media yang disukai. Mana misalnya Atijak Najwa atau apa ini aku tangga tapi pakai bahasa Lontara, atau pakai di bahasa daerah. Kemudian yang kedua, menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah. Ini yang diharapkan kenapa pemerintah meluncurkan program revitalisasi bahasa daerah. Yang ketiga, menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya. Dan yang keempat, menemukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah. Ini melakukan supaya Pak Kabit, maka silatanlah retodo kamus bahasa Silaja. Nah, harusnya memang seperti itu. Dan itu nanti ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Next. Ya baik, inilah FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Ini yang akan kita hadapi bersama. Tetapi revitalisasi ini adalah bagian dari implementasinya Bapak Ibu. Tujuan kita di sekolah bukan karena adanya ini lomba, bukan karena adanya ini festival, tetapi bagaimana kita betul-betul menghidupkan bahasa daerah kembali di sekolah kita Bapak Ibu. Anak-anak kembali mencintai dari siri-siri dalam bahasa daerah, dalam bahasa Silaja itu. Ini adalah bagian dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar seperti yang saya sampaikan dari 24 episode Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan. Ini termasuk episode ke-17, yakni revitalisasi bahasa daerah, dan ini diselenggarakan oleh
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Bapak Ibu. Ini ada foto-foto bagaimana semaraknya festival yang ada di Makassar. Ini semua adalah juara-juara untuk di kategori tingkat SD. Next. Nah, kita masuk di menulis cerpen. Saya rasa kalau kita menulis cerpen ini usaha yang harus sekolah dari situ. Berikuan, nanti kemarin cerpen apalagi ada ibu-ibu bahasa guru bahasa Indonesia yang ada di depan kita. Nah, mungkin kesulatannya nanti kamu pakai pula cerpen bahasa daerah. Ya, ini menurut kami sempat deh. Apalagi bahasa tadi bahasa Siladara, lohe panah, gere sangga si rupa pembatuan. Tetapi ini kembali lagi Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu dan kemampuan anak-anak di mana Bapak Ibu berdomisili. Tidak tujuan kamus melari tuntun mereka harus injil bahasa Siladara. Nah, itu bahasa Siladara lo hidup anak. Lanjut. Nah, saya sempat mengutip oleh William Forrester, menulislah pada saat awal dengan hati. Setelah itu perbaiki tulisan Anda dengan pikiran. Kunci pertama dalam menulis bukan berpikir, melainkan menggunakan apa yang Anda rasakan. Jadi bagaimana Bapak Ibu, anak-anak kita di sekolah itu belajar menulis, jangan selalu dipaksakan untuk menghafalkan dengan kosakata dan lain sebagainya. Hal-hal yang sederhana saja dari idenya yang mungkin lahir dari pengalamannya itu bisa saja menjadi awal untuk dia tertarik menulis. Lanjut. Nah, pertanyaannya tentu bagaimana kita memulai. Banyak berkata bahwa nyo panulisinyo bakat anu todok bakat. Tetapi tak ada bakat minat menjadi. Nah, menumbuhkan minat inilah kembali kepada Bapak Ibu di sekolah, bagaimana menumbuhkan minat menulis. Yang pertama mulai dengan menumbuhkan kebiasaan membaca pada siswa. Ini saya rasa kebiasaan membaca 15 menit sebelum pelajaran mulai, kemudian di hari Jumat ada hari kerja, bisa dimaksimalkan di situ. Karena membaca tanpa menulis itu sama dengan menulis tanpa membaca itu sama dengan bohong, sama dengan tidak ada. Jadi kalau bagaimana anak-anak kita mau bisa menulis dan lebih baca. Kemudian lanjut, yang kedua bangun kebiasaan menulis lalu bentuk sebuah menjadi sebuah rutinitas. Inilah yang tadi saya sampaikan, ada di Baik Frida, ada di pembiasaan 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian tidak perlu mengajarkan terlalu banyak tata bahasa. Kemudian dihargai dukungan hasil tulisan siswa sesederhana apapun itu. Kemudian jadilah model. Ini yang paling susah untuk menjadi model. Next. Ini nyara-nyara dibuka. Masih ada 3 lagi materi setelahnya saya. Nah, terus sumber ide itu dari mana? Nah, bisa saja ide itu dari kisah pribadi. Apakah kisah pribadi itu pengalaman si penulis itu sendiri atau dia mendengarkan pengalaman orang lain yang pernah dia dengar? Kemudian bisa juga dari bacaan yang dia baca atau tontonan yang dia lihat. Kemudian bisa juga dari fenomena alam atau fantasinya si anak. Nah, semuanya ini bisa diikat dengan mencatatnya, dicatat. Maksudnya gere laksanaannya jelas sudah dicatat saja dulu apa hal yang menjadi idenya. Lanjut. Ya baik, kita masuk di hal-hal yang harus diperhatikan. Saya rasa ibu guru bahasa Indonesia sudah banyak tahu, mulai dari judul ini adalah wajah dari tulisan, ya seperti wajah kita itu bisa dipoles. Kemudian ada pengembangan. Ini di pengembangan ini yang paling penting Bapak Ibu.
bagaimana kita menambahkan wawasan. Wawasan di sini harapan kita, harapan dari Balai Bahasa itu bagaimana Bapak anak-anak kita bisa menampilkan kearifan lokal. Nule injeri kampung tan, nule injeri kampung marain, Pak biasa angkat. Nah, ini dimunculkan di dalam cerpen itu. Kemudian ada latar, saya rasa sudah tahu. Kemudian pembuka paragraf. Kalau di pembuka paragraf, biasanya selama ini yang kita ajarkan termasuk saya, Riki psikolaku, pokoknya pada suatu hari itu sudah dianggap basi. Jadi bagaimana kita mulai dengan adegan, bisa saja dia langsung berdarah dan bagaimana. Jadi tidak mesti pada suatu hari di suatu tempat, tidak mesti seperti itu. Bisa dibuatkan pembuka paragraf dengan mendeskripsikan tokoh atau adegannya langsung. Kemudian yang terakhir ada plot, jalinan cerita yang terkait dari awal hingga akhir. Saya rasa tidak perlu dijelaskan. Lanjut, selamat datang Bu. Ya baik, saya minta izin dulu sama koordinator untuk latihan ini apa perlu? Apa perlu latihan? Tidak perlu dulu? Ya, oke. Mengingat waktu yang salah sebentar kita akan tes latihannya. Sebenarnya ini bisa diberlakukan di sekolah, Bapak Ibu. Kita minta anak-anak sebutkan 2 kata, pakai bahasa Silajar. Kemudian sebutkan 3 nama benda, pakai bahasa Silajar. Kemudian pawi, ruang, kata sifat, pakai bahasa Silajar. Sampai disuruh buat kalimatnya. Apa kira-kira lalu buat? Ini bisa diaplikasikan di sekolah, tapi karena terbatas waktu sebenarnya ini games ini akan dilakukan Ibu, tapi keterbatasan waktu kita lanjut. Ya baik, tentu ada problem, ada solusi. Nah tentu yang jadi permasalahan kita tentu kalau pakai bahasa daerah, injo memakai bahasa Indonesia sih, nana injo nama bahasa juga ya aja. Nah apalagi ini lama kita bahasa Silajar. Nah terus solusinya bagaimana penyelesaiannya, ini kembali kepada niat Bapak Ibu untuk bisa melestarikan bahasa daerah, memperkuat bahasa Indonesia dan menguasai bahasa asing. Ini lalu nih digaungkan untuk bagaimana bisa melestarikan bahasa daerah. Lanjut. Nah, di saat kami di Makassar pelatihan, jadi kami ini di diseminasi ini kami adalah penyambung suara ke Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang kami dapatkan di Makassar. Di Makassar kami bagaimana membuat pentigraf. Kenapa mesti pentigraf? Cerpen ini adalah salah satu karya yang mudah bagi guru juga bagi murid. Makanya di Makassar disampaikan bisa diawali dengan belajar membuat pentigraf. Nah, pentigraf itu sendiri tentu Bapak Ibu sudah tahu bahwa itu adalah akronim dari cerpen 3 paragraf. Nah, ini kulit todo irigaukan di samping Sumpade dengan games. Ini kulit todo irigaukan untuk bisa melatih kemampuan menulis anak-anak kita. Jadi untuk menulisnya guru harus mempersiapkan cerita, kemudian teknik berceritanya, kemudian ceritanya ini hanya 3 paragraf. Nah, jadi ini di dalamnya sudah ada nilai dan pesan-pesan kebaikan. Jadi Solina, lari suruh nulis anak-anak ini paling penting juga harus ada di dalam cerpen. Lanjut. Oke, ukuran cerpen itu bukan terletak pada panjang pendeknya teks, tetapi terletak pada fokus, konflik, dan tokoh. Jadi sebuah cerpen akan fokus pada persoalan dihadapi seorang tokoh, entah konflik itu berakhir dengan manis atau tragis atau bahkan mengapa tidak apa-apa. Jadi ini insya Allah nanti Bapak Ibu praktekkan di sekolah. Next. Nah, ini yang paling penting. Untuk syarat dan ketentuan naskah cerpen
Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2023. Peserta festival itu adalah penutur aktif bahasa daerah Bugis Makassar. Nah, kita kan Makassar. Yang mana dikatakan penutur aktif ya adalah anak-anak kita baik di jenjang SD maupun di SMP pengisi injok bahasa daerah. Lanjut, kemudian naskah cerpen ditulis di lokasi festival. Dari Ampariolo Mina dilombakan tapi labok memang naskahna. Nah, tapi ternyata setelah disuruh buat agak-agak sulit karena lohenya barang guruna labantu. Jadi ini betul-betul memang anak-anak yang akan membuatnya. Jadi naskah cerpen ditulis di lokasi, kemudian naskah cerpen itu temanya ditentukan di sana, kemudian tema cerpen disampaikan sesaat sebelum lomba. Dari Linjo Pina Lasare temana, kemudian menyiapkan sendiri laptop. Menyiapkan sendiri laptop dari anak-anak ini adalah ngerti aturan penulisannya sudah ada, naskah cerpennya asli, bukan plagiat. Barang risetnya mereka punya pemain buat nanti tujuh mengape. Nah, punya pemain teh itu di pokoknya itu. Ya, saya rasa cukup jelas di atas. Semuanya ditulis dalam bahasa daerah. Jadi ini nak lontar, tapi apa lontar beda tadi nggak boleh. Bahwa di pelatihan pada tulisannya hadiah khusus gara-gara buatkan pentigraf. Nah iya lagu si lontar. Asare hadiah buku dari Balai Bahasa. Nah, tapi mana ditulis di bahasa Indonesia ini tapi bangsa daerah aslinya. Ya oke. Rasa tidak ada masalah di sini. Lanjut. Lanjut lagi, jadi lanjut. Ya oke. Dari tadi untuk menulis cerpen Bapak Ibu itu kembali lagi bagaimana usahanya kita Bapak Ibu dengan niat yang dengan ada niat dan kemauan, insya Allah semuanya akan bisa. Saya yakin itu. Yang penting ada niat dan kemauan, insya Allah kita bisa mengirimkan utusan untuk mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu ini khusus untuk cerpen. Kalaupun nanti yang ada di situ itu adalah bagian bagaimana usaha Bapak Ibu untuk bisa menghidupkan kembali bahasa daerah di sekolah kita masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ternyata pesertanya hari ini tidak ada Bapak. Tidak ada Bapak satupun, yang ada Bapak ini hanya materi. Jadi tidak apa-apa. Barang anjir saya di dalam Bapak ini. Karena Bapak Ibu ya, jadi memang kita pertemuan kita hari ini adalah untuk melestarikan bahasa Ibu. Jadi kita diselayakan bahasa daerah. Selayak. Jadi sama dengan yang tadi dikatakan pemateri sebelumnya bahwa kenapa di sini diadakan revitalisasi tunas bahasa Ibu. Jadi karena sudah banyak bahasa yang punah di dunia. Next dulu. Jadi UNESCO merilis bahwa 2.500 bahasa itu sudah punah, termasuk 100 dari Indonesia. Jadi kenapa bahasa Selayar dilestarikan? Jangan sampai tidak mempelajari nasi nampe, jangan sampai sedikit warna anaknya lah bahasa Selayar. Nah sama dengan tadi. Apakah teman-teman daerah atau yang merantau jangan sampai tidak ada lagi yang memakai atau menuturkan bahasa daerah kita. Nah ini yang ditakutkan, jadi itulah diadakan revitalisasi. Next.
Jadi ini sama dengan tadi. Kenapa? Ini harus dilestarikan. Untuk itu di atas ada 4 tujuannya. Kemudian Nurana harus bahasa Selajar, karena itu adalah bahasa yang pertama kali dikenal sejak kita lahir. Jadi pakai bahasa Selajar. Jadi kenapa bahasa Selajar? Karena dikategorikan masuk ke bahasa Makassar dengan namanya rumpun Selajar. Next dulu. Oke. Jadi bagaimana caranya supaya bahasa Selajar itu tidak punah? Nah, kita bisa kembalikan dongeng sebelum tidur. Biasanya diolong di 4 menit karena sebelum tidur dapat ceritaan dapat dongengan. Nah, jadi mungkin bisa dengan cara mendongeng, bisa dengan cara berpidato seperti tadi, kemudian menulis cerpen. Jadi ini adalah salah satu jalan untuk bisa melestarikan bahasa daerah kita. Jadi apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng biasanya orang dulu kita itu menganggap bahwasanya dongeng itu benar-benar terjadi, padahal sebenarnya itu dongeng hanya cerita khayalan, cerita yang direka-reka, cerita fiktif yang ada nilainya terkandung, nilai baik, nilai positif yang ada dalam dongeng itu. Jadi dulu biasa kekuatan diolong cerita anti. Padahal ada nilai yang harus diambil, ada makna, ada amanah dari dalam dongeng itu. Lanjut. Jadi ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari melestarikan dongeng. Jadi yang pertama, mengembangkan imajinasi anak, meningkatkan keterampilan berbicara, meningkatkan minat baca anak, membangun kecerdasan emosional, membentuk anak untuk mampu berempati dan mengenal budaya. Nah, yang terakhir itu mengenal budaya. Jadi apa jadi dilestarikan budaya? Mati. Nah, seperti itu. Kemudian mengembangkan imajinasi anak. Jadi melalui dongeng anak bisa berimajinasi. Oh iya, seperti ini, akan seperti ini. Kalau jalan ceritanya begini, akhirnya seperti ini. Jadi bisa mengembangkan imajinasi anak. Kemudian meningkatkan keterampilan berbicaranya. Nah, dengan mendongeng otomatis dia berbicara. Nah, itu juga bisa meningkatkan keterampilan berbicara anak. Kemudian meningkatkan minat baca. Otomatis kalau berbicara pasti menulis dulu, membaca dulu. Kemudian membangun kecerdasan emosional. Jadi manfaat dongeng ini terlalu banyak. Jadi semoga pelestarian budaya mendongeng itu bisa diteruskan. Jangan turak menanggapi itu. Miranya pacar cerita atur di dongengkan anak tari sapor. Tidak memakan pun anak minyak game. Jadi itu bukti atau salah satu contoh bahwasanya memang mendongeng itu sudah hampir punah. Jadi siapa lagi yang akan melestarikan kalau bukan kita? Nih, jadi dia lebih pagi-pagi sudah tidak ada, anak-anak tidak HP nama mulai scroll. Tidak mau cari-cari tak tadi kalau cari-cari saya mungkin sudah tidak ada. Saya yakin. Mungkin baru di ruang ini tidak mau. Ya, lanjut. Ya, jadi hal-hal yang harus diperhatikan pada saat mendongeng. Jadi sama dengan tadi, bahwasannya itu ada aturan nanti di perlombaannya itu atau di lombanya ada aturan yang harus kita ikuti, ada aturan waktunya dan ada penilaiannya apa-apa saja yang dinilai untuk bisa dikategorikan menjadi yang terbaik. Jadi itu di atas bisa dilihat. Jadi sebelum mendongeng harus ada persiapan.
Jadi persiapan, jadi dongeng dipilih sesuai usia anak. Jadi ada aturan di juknisnya, nanti kita share juknisnya. Untuk SD itu dia berbentuk fabel, jadi cerita binatang. Kemudian untuk SMP itu dia adalah legenda. Jadi sama tadi yang dikatakan sambutannya Pak Kabit, bahwasanya seluruh daerah di kabupaten ini, di Kabupaten Selayar ini ada legendanya masing-masing. Jadi kalau misalnya di tempat terakhir di Bontomaten, bisa diambil legenda dari Bontomaten. Itu yang dilombakan, tidak apa-apa. Yang dari pulau ada legendanya tersendiri, silahkan. Yang dari Bonto Sikuyu, Bonto Haru bisa. Jadi dilakukan maka harus legenda ini. Intinya legenda yang berasal dari daerah kita, Selayar. Kemudian jadi bangun suasana, buat suasana hati anak senang dan mau mendengarkan dongeng. Jadi ya ini biasa anak ini arahkan dia mulai anak nonton HP, menonton YouTube mah. Nah itu karena suasana hatinya itu katanya lebih mungkin dia anggap lebih menyenangkan nonton di YouTube daripada didongengkan. Jadi kita harus bangun suasana. Kemudian yang ketiga, kuasai teknik. Jadi mendongeng itu vokal tak, ekspresi tak, gestur tak. Nah itu menentukan menarik tidaknya dongeng yang disampaikan. Kemudian improvisasinya, kemudian harus ada penutupnya. Oke, lanjut dulu. Jadi ini Bapak Ibu dibalap karena masih ada 2 materi sesudah saya. Nah, ada tips mendongeng yang baik. Jadi mungkin ini bisa diterapkan nanti kalau sampai di sekolah masing-masing untuk melatih anak-anak kita yang akan ikut berlomba. Jadi lafal ucapan harus menarik, keras dan jelas. Kemudian intonasi suara mengikuti alur cerita. Kapan saat bersuara keras atau lembut. Jadi apa harus kelakaran ya arangki. Kalau harus gimana ya mimiknya harus juga ikut marah. Seperti itu. Kemudian gerak tubuh dapat mempengaruhi cara mendongeng yang baik. Jadi sama dengan tadi. Jadi kalau misalnya jalan ceritanya harus sedih, itu sedih, ya diusahakan air matanya keluar supaya dongengnya itu lebih menarik. Oh iya, betul-betul dihayati. Gitu. Kemudian ekspresi wajah, kemudian pilih jenis cerita yang sesuai dengan umur anak. Yang kembali lagi tadi, kalau anak SD itu dia cerita binatang, cerita fabel, sedangkan untuk SMP itu adalah legenda. Kemudian yang terakhir, memulai mendongeng dengan cara yang singkat, padat, dan tepat agar dapat menarik perhatian si pendengar. Jadi biasanya kalau mendongeng, apa yang mau awal ceritanya itu kalau di atas panggung nih menarik pendengar itu, bagusnya. Nah itu jadi harus dengan cara-cara seperti di atas. Jadi ini ada tips, bisa mungkin nanti dipraktekkan. Kemudian cerita dongeng tidak perlu terlalu panjang. Jadi ada batasan waktu untuk dongeng. Jadi kalau untuk SD itu dia 5 sampai 7 menit. Kalau untuk SMP itu 7 sampai 10 menit. Jadi lewat dari situ, jadi pertama kategori tadi semakin. Kemudian jika penampil satu adegan dalam cerita, jika telah menampilkan satu adegan dalam cerita, diusahakan menarik kembali perhatian anak-anak. Jadi ini tergantung bagaimana cara kita menyampaikan dongeng tersebut. Lanjut ini. Nah, ini yang paling penting sebelum kita melatih anak-anak kita. Saya juga dulu sebelum saya mengetahui ini ilmunya, aku latih anak-anakku langsung ikut surya. Itu mokok, mendongeng mokok. Tidak ada AIU sebelumnya. Padahal seharusnya itu apa yang harus kita lakukan?
harus ada olah tubuh. Jadi ini ada olah tubuh. Kenapa harus ada olah tubuh? Itu kan kalau gondola di atas panggung telah mendengar dan kale-kale. Mungkin lari atau jalur-jalur gerak dari panggung, pinsang-pinsang atau menangis, itu sebenarnya butuh olah tubuh. Jadi latihan peregangan kirolo, tidak mesti itu nanti biasanya di sebelum langsungnya ndongnya kok. Seharusnya itu dilakukan dulu olah tubuh seperti ini. Jadi baru masuk ke intinya, kemudian ada latihan pendinginannya. Yang soalnya kita sebentar mempraktikkan. Saya lanjutkan saja dulu materinya. Kemudian yang kedua, olah vokal. Nah, bagaimana orang mau tertarik dengan apa yang disampaikan di panggung, dengan dongeng yang dibawakan, kalau tidak ada variasi dari kata-kata, dari korata. Kalau kalimatnya atau vokal tak monoton di atas panggung, otomatis tidak jatuh arah dan nyanyi. Tapi kalau baru suara kena dengar orang, alhamdulillah, nanjo, paluna. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi ada olah vokal a, i, u, e, o. Itu. Apa itu bahasa Indonesia barang? Tak apa di ini. Jadi artikulasinya harus jelas, kemudian tekanan katanya. Jadi di sini di tekanan kata itu apa tujuannya? Supaya isi pesan atau perasaan dari dongeng itu bisa tersampaikan ke pembaca atau ke pendengar atau ke penonton. Kemudian jiwa kalimat. Ini di sini usaha atau teknik kita menghidupkan kalimat dengan bantuan emosi suara. Jadi itu lagi kembali ke olah vokal. Jadi panjang pendeknya, napas kita, kemudian vokal kita. Ini ada di sini, ada di olah vokal. Kemudian yang berikutnya tempo dan irama. Jadi pengolahan suara memperhatikan dinamika, artinya suara yang dihasilkan itu tidak monoton. Kembali tadi harus bervariasi. Kapan saatnya besar, kapan saatnya kecil, kapan keras, kapan lembut. Nah, di sini nih letaknya di olah vokal. Dan salah sebentar kalau masih ada waktu kita mempraktekkan. Lanjut dulu. Kemudian olah rasa. Jadi olah rasa yang mana itu olah rasa? Penjiwaan. Jadi apa yang diucapkan oleh mulut itu yang keluar dari gestur kita. Jadi penjiwaan kita bagaimana? Jadi latihan konsentrasi itu, latihan memusatkan pikiran kita pada satu objek sesuai dengan tujuan. Jadi kalau misalnya tadi harus marah di dongengnya, berarti penjiwaannya itu dia harus marah. Kemudian bagaimana caranya bisa diketahui kalau dia marah? Berarti dia diekspresikan di wajahnya seperti itu. Kemudian latihan imajinasi. Jadi melatih diri seolah merasakan situasi yang ada. Jadi kalau misalnya terhalang menginjau, bagaimana rasanya kalau terhalang? Pasti ada ketakutan. Nah, diposisikan diri kita terhalang itu pokoknya dirasana. Nah, jadi harus dijiwai supaya kita masuk di dalam cerita itu. Kemudian latihan ingatan emosi. Jadi mengingat kembali situasi di mana ada keadaan sedih, gembira, marah, kecewa, ragu dan sebagainya. Jadi dan ini yang susah. Perubahan mimik wajah itu dari sedih ke gembira itu mungkin ada orang yang bisa 1 detik mungkin bisa, tapi ada juga orang yang butuh waktu berapa detik, bahkan berapa menit baru bisa mengekspresikan di wajahnya. Jadi ini yang susah sebenarnya. Kemudian yang keempat, artikulasi. Nah, di artikulasi itu pelafalannya itu harus jelas, pengucapan huruf vokal dan konsonan dengan benar. Kemudian latihan membaca dengan suara nyaring, latihan mengucapkan serangkaian kata-kata sukar, berlatih kelenturan rahang mulut, bibir dan lidah sebelum berbicara.
Kenapa begitu? Ya itu tadi harus ada olah vokal, olah tubuh. Ya, terlibat. Kemudian ekspresi. Jadi semua pemikiran atau gagasan yang ada dalam pemikiran seseorang sebaiknya diekspresikan dalam bentuk nyata sehingga dapat dirasakan oleh penonton atau lawan bicara. Jadi ini suka deh. Sekarang kalau dia sedih berarti dia harus ekspresi sedih. Kalau dia gembira berarti wajahnya itu harus kelihatan gembira, ekspresi gembira. Kemudian naskah, memilih naskah dongeng yang dikemaskan. Kemudian pemanggungan. Jadi kalau pemanggungan ini persiapan kostum dan lain-lainnya itu untuk bertanding di panggung. Kan gitu. Ini ada persyaratannya, tapi mungkin tidak usah saya jelaskan terlalu panjang karena nanti akan dikirimkan juknisnya. Nanti saya masukkan di grup Tunas Bahasa Ibu semua yang ada di sini. Jadi kita bisa sharing di grup itu. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan nantinya sebelum kita berlomba atau saat Bapak Ibu melatih anak-anak ini sekolah, bisa ditanyakan di grup itu. Saya tidak usah jelaskan ini. Lanjut Bu. Ini sudah tadi. Lanjut. Nah, ini yang jadi penilaian sehingga kita bisa jadi yang terbaik. Ini dia. Jadi kreativitas dan ekspresi, kebahasaannya, penguasaan dongeng dan penampilannya. Itu di bawah adalah implementasi naskah, pengadaan, dan penafsiran. Jadi ini lanjut dulu. Vokal 10%. Jadi kesemuanya ini nanti 100% semua. Jadi penekanan kata bahasa yang tepat, artikulasi. Jadi ada pengalaman tahun lalu, tapi itu bukan di dongeng, itu terjadi di pidato. Itu anak-anak bagus sekali. Bahkan bisa dikategorikan kalau itu dapat juaranya. Sayangnya waktunya itu tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 7 menit. Padahal waktu yang harus digunakan itu harus 7 sampai 10 menit. Tidak sampai 7 menit, kurang dari 7 menit berarti coret, lebih dari 10 menit juga coret. Jadi harus 7 take, 10 take, 7 sampai 10 menit. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Lanjut. Nah, ini semua bisa dilihat. Lanjut lagi Bu. Sudah. Jadi kesemua tadi itu penilaian itu jumlah keseluruhannya itu 100%. Jadi memang harus betul-betul dikuasai. Jadi misalnya sebentar kalau masih ada waktu kita bisa mempraktekkan teknik olah vokal, olah tubuhnya. Oke, jadi untuk kesempatan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu. Kita lanjut di materi ketiga. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang pidato. Siapa sih di sini yang tidak pernah berpidato? Saya yakin ibu semua di sini pernah menjadi pembina upacara, sering. Apalagi ibu dari bahasa Indonesia. Kecil itu namanya pidato. Tapi yang akan kita lombakan nanti adalah pidato yang berbahasa daerah. Yang berlomba adalah siswanya, tapi rata-rata yang buat pidatonya adalah guru pelatihnya. Gak apa-apa, di sekolah kami juga begitu, rata-rata. Di daerah lain juga begitu. Next. Nah, pidato secara singkat, secara simpel adalah seni monolog dalam keterampilan berbicara yang ditujukan kepada orang banyak. Namanya monolog, berarti pidato ini hanya menyampaikan secara satu arah. Tidak perlu interaksi dengan siapapun. Nah, agar pidato kita diterima dan memberikan kesan positif bagi yang mendengarkan,
maka kalimatnya harus disusun dengan baik. Ini tugas dari Ibu Bahasa Indonesia, tidak ada masalah kalau tentang pidato. Harus sesuai dengan kaidah bahasa yang baik. Nah, kita kenal kaidah bahasa Indonesia itu sudah biasa, sudah dihafal mati. Tapi karena kita akan berlomba dengan bahasa daerah, tentu akan beda pelafalan hurufnya, pelafalan kalimatnya, kemudian diksi-diksinya karena beda, yang dari klausa frasanya juga akan lebih rumit kalau kita menyusunnya. Beda dengan yang bahasa Indonesia yang biasa kita gunakan sehari-hari. Next. Nah, tujuan umum dari berpidato. Kemudian ada reaksi yang diinginkan, sifat dan jenis pidatonya. Nah, tujuan umum berpidato ada 5. Ada yang mendorong, meyakinkan, bertindak atau berbuat, memberitahukan dan menyenangkan. Kemudian reaksinya untuk mendorong, reaksi yang kita inginkan dari pendengar adalah membangkitkan emosi dan inspirasi. Sifatnya adalah persuasif. Kita di bahasa Indonesia materi kelas 9 ada pidato persuasif. Nah, urutan 1, 2, 3 itu masuk di pidato persuasif, meyakinkan orang. Kemudian bertindak. Jadi ketika ibu nanti membuat naskah pidatonya, bisa dipilih salah satunya ini. Yang mana yang ibu inginkan itu dibawakan oleh siswanya. Next. Saya singkat saja ini karena materi pidato materi yang paling ringan, beda dengan mendongeng dan stand up comedy nanti. Nah, pada dasarnya kita mengenal pidato dan ceramah. Kadang ada siswa yang tidak bisa membedakan apa perbedaan mendasarnya antara pidato dengan ceramah. Pidato bersifat monolog, ceramah juga monolog, tapi terkadang ada dialognya, ada interaksinya dengan pendengarnya. Kemudian pidato bersifat formal, ceramah informal. Kemudian strukturnya, kalau di ceramah dia lebih bebas, lebih bisa bercanda. Tapi kalau pidato kita tidak dianjurkan untuk bercanda ketika berpidato karena isinya yang formal. Kemudian pidato penyampaian idenya lebih standar secara umum, materi-materinya bersifat umum. Kalau di ceramah ada pendalaman materi. Dan saya tambahkan, kalau pidato biasanya bersifat umum, kemudian ceramah biasanya dikhususkan untuk keagamaan. Next. Kemudian faktor-faktor umum penilaian dalam berpidato. Ada faktor kebahasaan, ada non kebahasaan. Ada ucapan vokal dan konsonan. Ini namanya kita rumpun bahasa, hampir sama semua antara cerpen, dongeng, pidato, kemudian stand up. Semuanya kita memperhatikan vokal dan intonasinya, hampir sama. Penempatan tekanan bunyinya, persandiannya, penggunaan nada dan irama, pilihan katanya juga. Pilihan kata itu bagaimana kita memilih kata-kata yang sekiranya pendengar pidato kita akan merasa terinspirasi kalau kita tujuannya menginspirasi. Kemudian struktur kalimatnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian ragam kalimatnya diusahakan jangan menggunakan kalimat yang itu saja. Kadang ada yang buat pidato menggunakan perulangan kata. Kata sebuah kata diucapkan secara berulang-ulang. Di paragraf pertama, di awal paragraf ada, di tengah paragraf ada lagi, kemudian di akhir paragraf ada lagi diucapkan.
Kemudian faktor kebahasaannya adalah kelancaran. Jadi untuk festival tunas bahasa ibu nanti, ketika kita akan melombakan pidato, ada faktor kebahasaannya itu di kelancaran. Jadi karena metodenya nanti menghafal, jadi diusahakan selain dihafalkan, harus juga membacanya lancar, jangan tersendat-sendat mengucapkan pidatonya. Kemudian pandangan mata. Ketika berpidato, usahakan jangan fokus hanya pada satu titik. Biasa ada siswa kita ketika berpidato dia malu-malu. Dia malu melihat audiens. Jadi bisa kita berikan tipsnya, kalau malu-malu melihat mata audiensnya, bisa difokuskan pandangan ke dahinya saja. Kalau memang tidak berani menatap audiens. Kemudian gerak-gerik tubuh, mimik dan mata, saya kira sama dengan di dongeng. Bagaimana kita memberikan mimik kita untuk isi pidato yang sesuai dengan isi pidato yang kita bawakan. Kemudian ada keberanian dan semangat. Semangat juga perlu ketika kita menyampaikan pidato, usahakan disampaikan dengan penuh semangat. Next. Oke, ini struktur teks pidato. Secara umum struktur teks pidato itu ada pendahuluan, ada isi, ada penutup, itu yang secara umum. Nah di sini di awal pidato ada judul. Judul itu sangat menentukan. Dari judul kita bisa tahu apakah ini pidatonya kira-kira akan menarik. Usahakan memilih judul yang menimbulkan hasrat ingin tahu bagi yang mendengarkan. Jangan ketika kita memilih judul, audiens sudah langsung tahu apa isi pidatonya, apa kesimpulannya. Jadi usahakan pilih judul yang menarik rasa ingin tahu audiens. Kemudian salam pembuka, ucapan penghormatan dan ucapan syukur. Nah ini salam pembuka. Kalau kita di pidato bahasa Indonesia, Assalamualaikum, bla bla bla. Kemudian ucapan penghormatan yang terhormat, ini yang terhormati. Kemudian ucapan syukur, ini syukur dan seterusnya. Tapi kalau di bahasa Makassar, apa salam pembukaan? Apa kira-kira? Syukur kepada Allah. Tadi kata malah biasanya di bahasa Makassar. Ketika kami pelatihan di Makassar, untung ada Ibu Ita. Ibu Ita tidak sempat hadir di tengah-tengah kita. Ketika kami diberikan tugas untuk menulis cerpen dan pidato bahasa Makassar, dan pada saat itu pematerinya mewajibkan kami berbahasa Makassar, saya langsung pusing dengan Pak Ilham. Ibu Ita, apa bahasa Makassarnya? Ada juga Pak Bambang. Ibu Ita setengah mati. Belum ke kiri, belum ke kanan, belum ke belakang. Dari kami bertiga merepotkan Pak Bambang, Pak Ilham dan saya. Untung ada Ibu Ita. Kemudian ada pendahuluan, pengantar memasuki tema pembicaraan, isi pokok. Ini kalau di bahasa Indonesia tidak masalah. Yang masalah itu di bahasa Makassar, bahasa daerah ini. Kemudian ada kesimpulan, salam penutup, salam keagamaan dan terima kasih. Ada contoh teks pidato, Abek Bu.
contoh teks pidato berbahasa Makassar. Judulnya Aksi Tulung-Tulung, Saling Tolong Menolong. Nah, tumalak pilihku Kepala SMP Hati Mulia, Tautoa malak pilihku Nasri. Itu di pembuka. Salam pembukanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian itu pembukanya.